Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat selalu dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa kita akan melihat aktivitas pengerjaan di hari ini di sirkuit Mandalika melalui sisi barat dari drainase induk yang ke-8 di antara tikungan yang ke-14 dan 15 menuju ke trek lurus. Oke teman-teman, seperti apa yang teman-teman saksikan di video di hari ini untuk rombongan dari Bapak Menteri Pariwisata Sandiaga Uno yang berada di lokasi sirkuit. Dan sekarang untuk teman-teman lihat di pantauan udara hari ini untuk aktivitas yang berada di sirkuit Mandalika, walaupun ada kedatangan dari Bapak Menteri dari Sandiaga Uno, tetap akan dilakukan pengerjaan hingga mencapai target untuk penyelesaian dalam pengerjaan di sirkuit Mandalika di sini. Rombongan Menteri Pariwisata Sandiaga Uno datang kembali ke lokasi di sirkuit Mandalika di sini untuk melihat bagaimana progres dan capaian dalam pengerjaan di sirkuit Mandalika ini. Mengingat untuk akhir tahun ini jadwal dari Indonesia akan menggelar World Superbike yang akan diselenggarakan sekitar bulan November di akhir tahun 2021. Namun untuk aktivitas pengerjaan yang berada di sirkuit Mandalika tetap dilanjutkan untuk mengejar target rampung di tahun ini. Baik, kita akan lanjut menuju ke arah aktivitas pengerjaan yang masih dilakukan di sirkuit Mandalika di hari ini. Dan seperti biasa kita akan melalui dari trek lurus menuju ke arah tunnel yang pertama, kemudian melihat capaian yang berada di area dari tunnel yang pertama. Sebelum kita sampai di tunnel yang pertama, teman-teman bisa perhatikan untuk capaian sebelumnya dari pelapisan cairan prime coat dan untuk pembentonan di area pitland, dan di sisi kiri dan kanan untuk rumput sudah terlihat menghijau hingga menuju ke arah tikungan yang pertama. Dan sekarang kita langsung saja beralih ke sisi kiri melihat capaian pengerjaan pembukaan akses jalan masuk menuju gerbang utama dari tunnel yang pertama di sini. Jadi di sini difokuskan untuk pengerjaan dari akses masuk nanti para pekerja membawa logistik maupun material, sehingga untuk track line yang berada di sirkuit Mandalika ini tidak dipergunakan sebagai akses keluar masuk kendaraan, alat berat maupun pembawa material lainnya. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk capaian dari lane clearing di sisi kanan dari sayap kanan di tunnel yang pertama di sini terlihat sudah dimulai, dimana di sini dari pantauan udara untuk relokasi warga sudah mulai dilakukan secara mandiri. Dan kemudian kita akan menuju ke arah tikungan yang pertama. Namun sambil kita memperhatikan bagian dari hasil penebangan pepohonan yang berada di sayap kanan di sini yang sudah mulai dilakukan di sayap kanan dari tunnel yang pertama. Kemudian kita akan melihat di tikungan yang pertama capaian yang ada di sini. Teman-teman bisa perhatikan untuk capaian yang berada di tikungan yang pertama dari hamparan gravel bed di sisi kiri, dan untuk peletakan dari konkret barrier di sisi kiri dari gravel bed. Kemudian di sisi kanan untuk area rumput yang sudah terlihat menghijau karena setiap hari dilakukan penyiraman di
grass area yang berada di sisi kanan di tikungan yang pertama. Dan teman-teman juga bisa memperhatikan untuk capaian pemasangan konkret barrier sudah hampir sampai di tikungan yang kedua. Kemudian untuk pemasangan dari pagar tribun penonton yang sudah dilakukan hingga melewati dari service road bagian keempat atau tikungan yang keempat di sini. Dan teman-teman juga bisa memperhatikan untuk bagian sisi kanan dari inner lane di tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat sudah dilapisi cairan frame coat. Itu tandanya untuk dipersiapkan dilakukan pengaspalan di bagian inner lane. Dan untuk service road bagian kanan atau inner lane di sisi kanan dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat sudah terkoneksi dan segera dilakukan untuk peletakan dari pagar pembatas dan konkret barrier. Kemudian untuk capaian keseluruhan dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat di sini, di mana di bagian sisi kiri dari tikungan yang kedua, ketiga, dan keempat sudah dilakukan penuangan dari material kerikil sebagai titik jatuh nanti para pembalap yang biasa kita sebut dengan area gravel bed. Oke, kita lanjut menuju ke arah tikungan yang kelima, 6, dan 7. Namun kita perhatikan di sini sebelum sampai di tikungan yang kelima, teman-teman bisa melihat untuk hamparan dari gravel bed yang sudah dihamparkan, kemudian yang baru saja dituangkan di sisi kiri, dan untuk peletakan dari konkret barrier yang sudah sebagian ditata sehingga nanti akan dipersiapkan untuk pemasangan dari kawat barrier di sisi kanan dari inner lane di sini. Kemudian kita memperhatikan juga untuk bagian dari sisi kiri dan melihat dari sisi kiri ke arah dalam dari tikungan yang ke-5, 6, dan 7. Dari pengerjaan di sini terlihat yang sudah mulai ada perubahan untuk pengoneksian dari service road bagian kiri di tikungan yang ke-5 menuju ke arah tikungan yang ke-6. Kemudian untuk bagian dari beberapa rumah warga yang berada di sisi kanan dari tikungan yang ke-5 dan 6 di sini yang sebentar lagi akan dipersiapkan untuk dilakukan relokasi mandiri. Kemudian kita memperhatikan juga untuk capaian pengerjaan yang lain yang berada di antara tikungan yang ke-6 dan ke-7, di mana di sisi kiri dari area rumput di sini sedang dalam proses penanaman pipa dan nanti akan terkoneksi dengan drainase horoton yang berada di trek utama di sini yang berada di sisi kanan yang akan membuang nantinya serapan air yang dilakukan oleh drainase horoton menuju ke luar dari sirkuit Mandalika melalui pipa yang akan ditanam ini. Dan teman-teman bisa menyaksikan juga untuk aktivitas pengerjaan yang lain yang berada di tikungan yang ke-7, 8, dan 9. Namun sebelum ini kita akan memperhatikan lebih dekat untuk aktivitas pengerjaan di sini. Jadi dilakukan penggalian di sini, kemudian nanti akan dilakukan penanaman pipa yang membentang ke arah sisi luar dari sirkuit Mandalika. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan di sini untuk lapisan cairan frame coat yang sudah dilakukan di bagian inner lane yang mengkoneksikan inner lane tikungan yang ke-7 menuju ke arah tikungan yang ke-8 melewati dari badan tunnel yang kedua di sini. Namun untuk aktivitas yang lain yang difokuskan di bagian sisi kiri terlihat sedang dilakukan penimbunan agar nanti retaining wall yang berada di sisi kiri maupun kanan di sayap kiri di sini akan rata dan dilakukannya untuk penanaman beberapa pohon dan penghijauan di sini. Kemudian nanti akan dilakukan pengoneksian dari service road bagian kiri dari tikungan yang ke-7 menuju ke arah service road bagian kiri di tikungan yang ke-8. Oke, teman-teman bisa melihat
Untuk service road bagian kiri di tikungan yang ke-7 dan 8 belum terkoneksi. Oke, kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-9 dan 10 dan melihat aktivitas pengerjaan yang lainnya berada di sisi kanan dari inner lane yang dalam proses pengerjaan untuk pengoneksian inner lane yang terputus akibat pengerjaan dari sistem drainase yang dilakukan untuk ditanam di bagian bawah dari inner lane. Dan teman-teman memperhatikan di sini untuk pengerjaan dari aktivitas pekerja di sini untuk penghamparan dari material tanah untuk melapisi bagian atau badan dari inner lane service road bagian kanan. Dan sekarang kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-10. Namun kita akan perhatikan capaian yang sudah dilakukan di sini, di mana untuk peletakan dari konkret barrier sudah dilakukan di sisi kanan, kemudian untuk penanaman wis beton sudah terlihat tertanam, tinggal dilakukan penimbunan di sini. Dan sekarang kita akan turun lebih rendah untuk melihat capaian yang berada di titik tikungan yang ke-10 di sini. Teman-teman bisa memperhatikan untuk capaian yang telah dilakukan dari penanaman rumput maupun peletakan dari konkret barrier dan pengaspalan lapisan pertama, maupun yang teman-teman ketahui juga untuk area run off dilakukan pengikisan kembali, kemudian akan segera dilakukan untuk perbaikan dan bisa dilakukan pelapisan cairan frame coat dan pengaspalan lanjutan di area run off. Dan sekarang kita menuju ke arah tikungan yang ke-11. Kita melirik ke arah kiri dari hamparan gravel bed maupun dari peletakan dari konkret barrier yang sudah dilakukan di area service road bagian kiri. Kemudian kita perhatikan juga untuk aktivitas pengerjaan di bagian sisi kiri dari trek yang mengarah ke tikungan yang ke-12, atau tepatnya di bagian dari service road bagian kiri di trek yang menuju ke arah tikungan yang ke-12 di sini. Untuk aktivitas yang berada di sisi kiri di sini dari pengerjaan pembentukan dari service road bagian kiri, kemudian untuk terlihat dari dua alat berat dari ekskavator di sini masih terus melakukan penggalian di sisi kiri juga. Dan sekarang kita akan menuju ke arah sisi kanan melihat capaian pengerjaan dari drainase buangan yang tepat berada di bawah tebing di tribun penonton di sini. Oke, teman-teman bisa melihat untuk capaian untuk penuangan dari hamparan bebatuan yang nanti akan diperuntukkan sebagai dinding dari drainase buangan di sini untuk dilakukan pengecoran. Dan kita lanjut menuju ke arah tikungan yang ke-12 dan 13. Teman-teman bisa melihat untuk capaian sebelumnya dari hamparan gravel bed yang sudah dituangkan namun belum dilakukan penyempurnaan. Dan untuk sisi kiri dan kanan untuk peletakan dari konkret barrier juga sudah diletakkan, tinggal dilakukan penataan. Oke, kita menuju ke arah tikungan yang ke-13. Namun kita perhatikan di sekitaran dari tikungan yang ke-13 di sini dari pengerjaan pemasangan pulper yang berada di sisi luar dari tikungan yang ke-13 di sini. Dan teman-teman juga akan melihat capaian yang berada di tikungan yang ke-13 di sini dari pemadatan yang telah dilakukan di sisi kanan untuk material dari area gravel yang akan segera dituangkan. Dan untuk di sini, untuk di sisi kiri dari area tikungan yang ke-13 untuk penanaman dari rumput sudah dilakukan, tinggal dilakukan penghijauan kembali. Dan kemudian kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-14 dan melihat capaian yang berada di sisi kanan. Namun kita akan tarik mundur melihat capaian juga yang berada di tikungan yang ke-15 di sini. Teman-teman bisa memperhatikan untuk capaian yang sudah dilakukan di sisi kanan dari tikungan yang ke-14, di mana di sini untuk pemadatan dan pembentukan dari area inner lane yang sudah terlihat, tinggal dilakukan untuk pelapisan dari subbase dan dapat dilakukan untuk pelapisan dari cairan frame coat, kemudian dilakukan pengaspalan di area inner lane. Oke, teman-teman bisa memperhatikan juga untuk keseluruhan dari aktivitas pengerjaan difokuskan di bagian dari sistem drainase yang berada di sisi kiri yang terlihat di sini. Untuk pengerjaan dari penanaman pipa optik juga berada di sisi tengah yang ada di antara tikungan yang ke-15, 16 dan 17 di sini. Selain itu, untuk capaian yang lain yang berada di tikungan yang ke-15, 16, dan 17 di bagian kiri dari pemadatan untuk area gravel yang sudah dilakukan, tinggal dilakukan untuk pemasangan lapisan, kemudian dituangkan untuk material kerikil sebagai titik jatuh para pembalap nantinya. Dan setelah ini kita akan memperhatikan aktivitas pengerjaan pembukaan akses masuk ke dalam area pedok untuk nanti akan dibawanya material dari pembangunan area pedok di sini yang terlihat dari
sisi kiri, namun kita akan tidak menuju ke arah tikungan yang ke-17 dan langsung menuju ke arah area pedok. Yang teman-teman melihat sudah aktivitas pengerjaan dari pemadatan maupun penyiraman di sini dan pengerukan yang dilakukan di pembukaan akses jalan masuk menuju ke area pedok di sini. Jadi untuk proses pengerjaan di area pedok ini sudah mulai dilakukan dan tinggal kita tunggu untuk kedatangan dari material yang sebenarnya yang kita akan nantikan di sirkuit Mandalika di sini. Baik, sebelum kita mengakhiri, jika teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu saya dengan cara di like, di komen, dan di share. Jangan lupa juga di subscribe. Tanpa ada dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan berkembang dengan baik, memberikan updatean dan capaian pengerjaan dari sirkuit Mandalika. Terima kasih, matur tampiasi, selamat menjalankan ibadah puasa dan tetap semangat.